Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa, jumpa lagi dengan saya. Sebelum kita lanjut, yuk absen dulu. Kalian dari mana saja? Semoga yang menyimak cerita ini, saya doakan hidupnya diberikan keberkahan, kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat, tinggallah seorang gadis bernama Sari. Ia adalah anak bungsu dari seorang petani yang kini sudah tua dan sakit-sakitan. Setiap pagi, Sari bangun sebelum matahari terbit untuk membantu ibunya memasak dan merawat ternak. Setelah itu, ia duduk di depan alat tenun sederhana milik keluarganya, menciptakan kain-kain tradisional yang indah. Meski hidupnya penuh perjuangan, Sari selalu tersenyum. Ia memiliki hati yang hangat dan pandangan hidup yang optimis. Kehidupan ini seperti tenunan, katanya suatu hari kepada ibunya. Setiap benang mungkin rapuh sendirian, tapi jika dirajut bersama-sama, ia bisa menjadi kuat dan indah. Desa tempat Sari tinggal sangat tenang. Udara segar dan suara alam membuat siapapun merasa damai. Namun, ada satu hal yang membuat Sari merasa lengkap: kehadiran Adit, pemuda desa yang selalu ada di sisinya sejak mereka kecil. Adit sering membantu Sari saat musim panen tiba atau ketika ibunya jatuh sakit. Mereka berdua tumbuh bersama, saling mendukung dalam suka dan duka. Adit adalah pemuda yang berbeda dari kebanyakan anak desa lainnya. Ia tidak hanya bekerja di sawah atau beternak seperti orang tuanya. Sejak kecil, Adit bercita-cita menjadi tentara. Ia sering berkata kepada Sari, "Aku ingin menjadi abdi negara, melindungi orang-orang seperti kita. Aku ingin membuat desa ini bangga." Namun, mimpi besar itu tidak mudah dicapai. Keluarga Adit tidak kaya. Ayahnya, seorang buruh tani, baru saja jatuh sakit parah, dan biaya pengobatan semakin menumpuk. Adit harus bekerja keras setiap hari untuk membantu keluarganya, sambil tetap mempersiapkan diri mengikuti seleksi militer. Ia sering membaca buku tentang strategi militer dan berlatih fisik di waktu senggangnya. Sari selalu mendukung Adit. Ia sering memberikan kain tenunannya kepada Adit untuk dijual di pasar desa. Uang hasil penjualan itu digunakan Adit untuk membeli buku pelajaran dan biaya transportasi ke kota untuk mengikuti pelatihan dasar. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Sari dan Adit duduk di tepi sawah. "Adit," kata Sari pelan, "aku yakin kamu bisa mewujudkan mimpimu. Kamu pasti akan jadi tentara hebat suatu hari nanti." Adit tersenyum, matanya berbinar. "Dan aku janji, Sari, suatu hari, aku akan membawa kamu hidup bahagia. Kamu tidak akan pernah kekurangan apapun lagi." Hari-hari berlalu, dan tekanan finansial keluarga Adit semakin berat. Ayahnya akhirnya meninggal dunia, meninggalkan utang yang besar. Adit merasa putus asa. Ia hampir menyerah pada mimpinya karena merasa tidak mampu melanjutkan perjuangan. Namun, Sari tidak mau melihat Adit menyerah begitu saja. Ia menjual semua kain tenunannya yang tersisa. Meskipun itu berarti ia harus menabung lagi dari awal untuk membeli benang baru. Uang hasil penjualan itu ia berikan kepada Adit tanpa ragu. "Gunakan ini untuk mendaftar pelatihan militer," kata Sari tegas. "Jangan pikirkan aku bisa bertahan." Adit terharu. Ia memeluk Sari erat. "Terima kasih, Sari. Aku tidak akan melupakan semua yang kamu lakukan untukku. Aku berjanji, aku akan kembali sukses dan membawa kamu hidup bahagia." Malam itu, Sari menatap langit penuh bintang. Hatinya dipenuhi harapan dan keyakinan bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia. Ia percaya bahwa cinta dan dukungan yang ia berikan kepada Adit akan membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira datang ke desa. Adit berhasil lolos seleksi militer dan akan segera mengikuti pelatihan dasar di kota besar. Seluruh desa merayakan keberhasilan Adit, termasuk Sari. Meski hatinya sedikit sedih karena Adit akan pergi jauh, ia bangga melihat orang yang dicintainya meraih impian. Sebelum keberangkatannya,
Adit dan Sari bertemu di bawah pohon kenanga di pinggir desa. Tempat itu adalah tempat favorit mereka sejak kecil. "Sari," kata Adit dengan nada serius, "aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi. Tapi aku janji, aku akan kembali. Dan saat aku kembali, aku akan membawa kamu hidup bahagia." Sari tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Aku akan menunggu, Adit. Berjuanglah dengan sepenuh hati." Adit pergi keesokan harinya, meninggalkan desa kecil yang telah membesarkannya. Sari kembali ke rutinitasnya, tetapi kali ini ia merasa ada kekosongan di hatinya. Pelatihan dasar militer ternyata jauh lebih berat daripada yang Adit bayangkan. Hari-harinya dipenuhi latihan fisik yang melelahkan, pelajaran strategi, dan disiplin yang ketat. Namun, Adit tidak pernah menyerah. Ia selalu ingat wajah Sari dan janjinya untuk kembali sukses. Setelah menyelesaikan pelatihan, Adit ditugaskan di sebuah daerah pedalaman yang terpencil. Di sana, ia bertemu dengan Nisa, seorang bidan cantik yang bekerja di puskesmas setempat. Nisa adalah wanita mandiri, cerdas, dan penuh semangat. Ia sering membantu warga desa yang sakit, termasuk para tentara yang bertugas di daerah tersebut. Suatu hari, Adit terluka saat menjalankan tugas lapangan. Nisalah yang merawat lukanya. Interaksi pertama mereka terasa hangat dan menyenangkan. Nisa tertawa saat Adit bercerita tentang kehidupannya di desa kecil. Adit juga merasa nyaman berbicara dengan Nisa, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak meninggalkan Sari. Di desa, Sari mulai merasakan ada yang berubah. Surat-surat yang biasa dikirim Adit menjadi lebih jarang. Panggilan telepon mereka sering terputus, dan Adit tampak lebih dingin saat berbicara dengannya. Sari mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya karena kesibukan Adit, tetapi keraguan mulai merayap masuk ke hatinya. Suatu hari, teman Adit yang juga bertugas di daerah pedalaman datang ke desa untuk liburan. Saat bertemu Sari, ia tanpa sengaja mengatakan, "Adit sering terlihat bersama seorang bidan cantik di sana. Namanya Nisa. Mereka tampak dekat." Hati Sari hancur mendengar kabar itu. Namun, ia mencoba menahan air matanya. "Mungkin mereka hanya teman," gumamnya dalam hati. Tapi keraguan itu terus menghantui pikirannya. Sari memutuskan untuk mengunjungi Adit di tempat tugasnya. Ia ingin melihat langsung kondisi Adit dan memastikan hubungan mereka baik-baik saja. Perjalanan ke daerah pedalaman itu tidak mudah, tetapi Sari rela melakukan apa saja demi Adit. Saat tiba di sana, Sari melihat Adit dan Nisa sedang tertawa bersama di sebuah warung kecil. Mereka tampak begitu akrab, seolah tidak ada jarak di antara mereka. Hati Sari hancur, tetapi ia mencoba menyembunyikan perasaannya. Malam itu, Sari akhirnya bertemu Adit. Ia mencoba berbicara dengannya, tetapi Adit tampak canggung dan tidak seperti biasanya. Ia mengakui bahwa ia dan Nisa memang dekat, tetapi belum ada hubungan serius. "Apakah kamu masih mencintaiku?" tanya Sari dengan suara bergetar. Adit terdiam. Ia tidak bisa menjawab dengan tegas. Sari pulang ke desa dengan hati hancur. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Sari kembali ke desa dengan hati yang hancur. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan tenunnya, tetapi pikirannya terus melayang pada Adit dan Nisa. Setiap kali ia menenun, benang-benang itu seolah menggambarkan rasa sakit dan kebingungannya. Namun, ada satu hal yang membuat Sari semakin gelisah. Kabar dari teman-teman Adit di daerah pedalaman mulai tersebar ke desa. Mereka mengatakan bahwa Adit dan Nisa sering terlihat bersama di acara-acara desa, seperti pasar minggu atau pertemuan warga. Bahkan, ada yang melihat mereka berdua berjalan berdampingan di bawah rembulan, tertawa dan bercanda seperti sepasang kekasih. Sari tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat tugas Adit, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia ingin mendapatkan jawaban langsung dari Adit. Ketika Sari tiba di sana, ia melihat Adit sedang membantu Nisa merapikan barang-barang di puskesmas. Mereka tampak begitu dekat, seolah sudah menjadi pasangan.
Sari berdiri di pintu, ragu untuk masuk. Hatinya terasa seperti dihantam batu besar. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk masuk. "Adit," panggilnya pelan. Adit dan Nisa menoleh. Wajah Adit langsung berubah pucat saat melihat Sari. Nisa tampak bingung, tetapi ia tersenyum ramah. "Oh, kamu pasti Sari, kan? Aku sering mendengar tentangmu dari Adit." Sari tersenyum getir. "Ya, aku Sari." Adit mengajak Sari berbicara di luar puskesmas. Udara malam dingin menusuk tulang, tetapi Sari tidak peduli. Ia hanya ingin mendengar kebenaran dari mulut Adit. "Sari, aku tidak tahu harus berkata apa," kata Adit dengan nada gugup. "Kamu tidak perlu banyak bicara, Adit. Cukup katakan yang sebenarnya. Apakah kamu masih mencintaiku?" tanya Sari dengan suara bergetar. Adit terdiam. Matanya menatap tanah, seolah mencari jawaban yang tepat. Aku masih mencintaimu, Sari. Tapi apa?" desak Sari. "Tapi aku juga merasa nyaman bersama Nisa. Dia sangat baik, dan dia selalu ada di sisiku saat aku membutuhkan dukungan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Sari merasa seperti disambar petir. Ia menatap Adit dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, semua pengorbananku selama ini, semua cintaku padamu, apakah itu sia-sia?" Adit tidak menjawab. Ia hanya menunduk, merasa bersalah. Sari mengambil napas dalam-dalam. "Baiklah, Adit. Jika kamu belum bisa memutuskan, aku akan memberimu waktu. Tapi ingat, aku tidak bisa terus-menerus menunggu seseorang yang tidak yakin dengan perasaannya sendiri." Setelah percakapan dengan Adit, Sari memutuskan untuk berbicara dengan Nisa. Ia ingin mendengar langsung dari wanita itu apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Nisa menerima Sari dengan ramah. "Aku tahu siapa kamu, Sari. Kamu adalah orang yang sangat berarti bagi Adit," katanya dengan nada lembut. "Apa hubunganmu dengan Adit?" tanya Sari langsung. Nisa menghela napas. "Aku tidak berniat merebut Adit darimu, Sari. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal perasaanku. Aku mencintainya. Dan aku tahu dia juga merasa nyaman denganku." Sari merasa dadanya sesak. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi jika Adit memilihku, aku akan menerimanya. Jika dia memilihmu, aku akan mundur dengan ikhlas." Sari menatap Nisa lama. Ia melihat ketulusan di mata wanita itu. Namun, hatinya tetap terluka. "Terima kasih atas kejujuranmu," kata Sari akhirnya. "Tapi aku harap kamu tahu, aku telah memberikan segalanya untuk Adit. Jika dia memilihmu, aku hanya ingin dia bahagia. Meski itu artinya aku harus melepaskannya." Setelah kembali ke desa, Sari merenung panjang. Ia memikirkan semua yang telah ia korbankan untuk Adit. Waktu, tenaga, bahkan impian-impian kecilnya sendiri. Ia mencintai Adit dengan sepenuh hati, tetapi ia juga sadar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Suatu malam, Sari menulis surat untuk Adit. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan semua perasaannya. "Adit, aku tahu kamu sedang bingung. Aku juga merasa bingung. Tapi aku tidak bisa terus-menerus mempertahankan hubungan yang tidak seimbang. Aku mencintaimu, tapi aku juga ingin kamu bahagia. Jika Nisa adalah orang yang bisa membuatmu bahagia, maka aku akan melepaskanmu. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, meski itu bukan bersamaku. Terima kasih atas semua kenangan indah yang pernah kita bagi. Selamat tinggal, Adit." Esok harinya, Sari mengirim surat itu kepada Adit. Ia tahu ini adalah keputusan yang sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah terbaik untuk mereka berdua. Beberapa bulan setelah surat Sari tiba, Adit dipromosikan menjadi sersan. Ia merasa bangga atas pencapaian ini, tetapi hatinya tidak sepenuhnya bahagia. Setiap kali ia memimpin pasukan atau menerima penghargaan,
Pikirannya selalu kembali pada Sari dan surat perpisahannya. Di sisi lain, hubungan Adit dengan Nisa semakin dekat. Nisa sering membantu Adit mengatasi tekanan pekerjaan dan memberikan dukungan moral. Mereka mulai berbicara tentang masa depan bersama, meskipun Adit masih ragu untuk melangkah lebih jauh. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, Adit duduk di bawah langit berbintang. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, pengorbanan Sari, cinta mereka yang begitu kuat, dan juga perasaannya terhadap Nisa. Ia menyadari bahwa ia berada di persimpangan jalan antara masa lalu yang penuh kenangan indah dan masa depan yang penuh ketidakpastian. "Nisa," kata Adit suatu hari, "aku ingin jujur padamu. Aku masih mencintai Sari, tapi aku juga merasa nyaman bersamamu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Nisa tersenyum lembut. "Adit, kamu harus memilih dengan hati nuranimu. Jika kamu masih mencintai Sari, maka kembalilah padanya. Tapi jika kamu merasa aku adalah orang yang bisa membuatmu bahagia, aku akan ada di sisimu." Adit terdiam. Kata-kata Nisa membuatnya semakin bingung. Ia tahu bahwa keputusannya akan menentukan nasib mereka bertiga. Sementara itu, di desa, Sari mulai membangun hidupnya kembali. Ia fokus pada usaha tenunnya dan mulai mengajarkan keterampilan menenun kepada wanita-wanita muda di desa. Usahanya perlahan berkembang, dan ia mulai mendapatkan pesanan dari kota besar. Namun, meski tampak tegar di luar, hati Sari masih terluka. Ia sering terbangun di tengah malam, memikirkan Adit dan semua kenangan mereka. Kadang-kadang, ia menangis diam-diam, tetapi pagi harinya, ia selalu bangkit dan melanjutkan hidupnya. Suatu hari, seorang teman Adit datang ke desa membawa kabar bahwa Adit dan Nisa semakin serius. Kabar itu seperti pukulan telak bagi Sari. Ia merasa dunianya runtuh, tetapi ia mencoba menerima kenyataan. "Aku sudah melepaskannya," gumam Sari pada dirinya sendiri. "Aku harus ikhlas." Beberapa minggu kemudian, Adit tiba-tiba datang ke desa. Ia ingin bertemu Sari untuk membicarakan segalanya. Ketika Sari melihat Adit berdiri di depan rumahnya, hatinya langsung berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang akan dibicarakan Adit, tetapi ia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi penentu akhir hubungan mereka. "Sari," kata Adit dengan nada gugup, aku harus bicara denganmu." "Silakan," jawab Sari dengan tenang, meski hatinya bergemuruh. Adit menghela napas panjang. "Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku tidak adil padamu. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal perasaanku pada Nisa. Dia telah banyak membantuku, dan aku merasa nyaman bersamanya." Sari menatap Adit lama. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia berusaha tetap tegar. "Jadi, apa yang kamu inginkan dariku, Adit?" "Aku ingin minta maaf. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan semua yang kamu lakukan untukku. Kamu adalah bagian terpenting dari hidupku, Sari. Tapi aku juga tidak bisa membohongi perasaanku. Aku memilih Nisa." Sari merasa seperti disambar petir. Namun, ia mencoba menahan air matanya. "Baiklah, Adit. Jika Nisa adalah orang yang bisa membuatmu bahagia, maka aku ikhlas. Aku hanya ingin kamu bahagia." Adit terkejut dengan ketegaran Sari. Kamu tidak marah?" tanyanya dengan nada tak percaya. "Tidak, Adit. Aku sudah melepaskanmu sejak aku mengirim surat itu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi cinta bukan tentang memiliki. Cinta adalah tentang kebahagiaan orang yang kita cintai." Adit menunduk, merasa bersalah. "Aku tidak pantas mendapatkan pengertianmu, Sari. Kamu terlalu baik untukku." Sari tersenyum getir. "Tidak, Adit. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaanmu. Dan jika Nisa adalah orang yang bisa memberikannya, maka aku akan melepaskanmu tanpa dendam." Mereka berdua terdiam lama. Udara malam terasa dingin, tetapi suasana antara mereka dipenuhi emosi yang mendalam.
Terima kasih, Sari, kata Adit akhirnya. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Selamat tinggal, Adit, balas Sari pelan. Setelah pertemuan itu, Sari menulis surat perpisahan untuk Adit. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan semua perasaannya. Adit, aku tidak menyesal telah mencintaimu. Kamu adalah bagian terindah dari hidupku. Tapi aku juga sadar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Jika Nisa adalah orang yang bisa membuatmu bahagia, maka aku ikhlas melepaskanmu. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, meski itu bukan bersamaku. Selamat tinggal, Adit. Semoga Tuhan selalu melindungimu. Surat itu diberikan Sari kepada Adit saat ia meninggalkan desa keesokan harinya. Adit membaca surat itu di dalam mobil, dan air mata membasahi pipinya. Ia menyadari betapa besar pengorbanan Sari untuknya. Beberapa hari kemudian, Adit kembali ke tempat tugasnya. Ia bertemu Nisa dan memberitahunya tentang keputusannya. Nisa tersenyum lega, tetapi ia juga merasa sedih melihat kesedihan Adit. Aku tahu ini sulit untukmu, kata Nisa lembut. Tapi aku akan selalu ada di sisimu. Adit mengangguk. Terima kasih, Nisa. Kamu adalah orang yang baik. Di desa, Sari melanjutkan hidupnya. Ia mulai membuka toko kecil untuk menjual kain tenunannya. Meski hatinya masih terluka, ia berusaha tegar. Ia tahu bahwa ini adalah awal baru untuknya. Pada malam yang sama, Adit duduk di bawah langit berbintang, memikirkan Sari. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Cinta sejati yang tidak akan pernah bisa digantikan. Air mata membasahi pipinya saat ia berbisik. Maafkan aku, Sari. Aku mencintaimu. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir dengan Adit, Sari mulai benar-benar bangkit dari rasa sakitnya. Ia fokus pada usaha tenunnya dan membuka peluang baru untuk wanita-wanita muda di desa. Sari mengajarkan mereka cara menenun dengan teknik modern yang ia pelajari dari buku-buku dan video tutorial. Hasil karyanya semakin dikenal. Bahkan ada pesanan dari kota besar yang membuat usahanya berkembang pesat. Toko kecilnya kini menjadi pusat aktivitas di desa, tempat para wanita berkumpul untuk belajar dan berbagi cerita. Suatu hari, seorang pembeli dari Jakarta datang ke tokonya. Ia sangat terkesan dengan kain-kain tenunan Sari dan meminta kerjasama untuk memasarkan produknya di butik-butik ternama. Ini adalah kesempatan besar bagi Sari, dan ia menerimanya dengan senang hati. Meski begitu, Sari tetap merasa ada kekosongan di hatinya. Namun, ia mencoba tidak terlalu memikirkannya. Ia tahu bahwa cinta tidak selalu harus berbalas, dan kadang-kadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Di sisi lain, Adit dan Nisa melanjutkan hubungan mereka. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, meskipun Adit masih sering merenung tentang Sari. Nisa menyadari bahwa Adit belum sepenuhnya melupakan Sari. Suatu malam, saat mereka duduk di bawah langit berbintang, Nisa bertanya, "Adit, apakah kamu masih memikirkan Sari?" Adit terdiam sejenak sebelum menjawab, "Ya, aku masih memikirkannya. Dia telah memberikan segalanya untukku. Aku tidak akan pernah bisa melupakan semua yang dia lakukan." Nisa tersenyum lembut. "Aku mengerti. Tapi ingatlah, Adit, cinta adalah tentang kebahagiaan. Jika kamu memilihku, maka aku akan berusaha membuatmu bahagia. Dan jika suatu hari kamu merasa tidak bahagia lagi, aku akan mundur tanpa dendam." Adit menatap Nisa lama. Ia menyadari bahwa Nisa adalah wanita yang baik dan tulus. "Terima kasih, Nisa. Kamu adalah orang yang luar biasa." Mereka berpegangan tangan, mencoba membangun kebahagiaan bersama meskipun bayang-bayang masa lalu Adit masih ada. Sari mulai merenung tentang hidupnya. Ia menyadari bahwa pengorbanannya untuk Adit bukanlah sesuatu yang sia-sia. Meskipun hubungan mereka berakhir, ia telah belajar banyak hal dari cinta itu, tentang ketulusan, pengorbanan, dan keikhlasan.
Ia juga menyadari bahwa ia tidak boleh terus-menerus hidup dalam bayang-bayang Adit. Ia mulai mencari hobi baru, seperti menulis jurnal dan berkebun. Ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di desa, membantu ibu-ibu lain untuk meningkatkan keterampilan mereka. Suatu hari, seorang teman lama bernama Raka datang ke tokonya. Raka adalah pemuda desa yang sudah lama bekerja di kota. Ia tampak tertarik pada Sari, tetapi Sari belum siap untuk membuka hatinya lagi. "Kamu hebat, Sari," kata Raka suatu hari. "Aku selalu kagum dengan semangatmu." Sari tersenyum tipis. "Terima kasih, Raka. Tapi aku masih butuh waktu untuk diriku sendiri." Raka mengangguk. "Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini jika kamu butuh teman." Sari merasa sedikit lega. Meski belum siap untuk cinta baru, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Suatu pagi, Sari menerima surat dari Adit. Surat itu ditulis dengan tinta biru tua, dan isinya membuat Sari terharu. "Sari, aku tahu kata-kata tidak akan cukup untuk meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan padamu. Kamu adalah wanita terbaik yang pernah aku kenal, dan aku tidak akan pernah melupakan semua pengorbananmu untukku. Aku harap kamu bahagia dengan hidup barumu. Terima kasih telah mengajarkanku arti cinta sejati. Semoga Tuhan selalu melindungimu." Sari membaca surat itu berulang kali. Air mata membasahi pipinya, tetapi kali ini, air mata itu bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga karena rasa syukur. Ia menyadari bahwa Adit telah belajar dari kesalahannya, dan ia ikhlas melepaskannya. Setelah membaca surat itu, Sari menulis balasan singkat. "Adit, aku sudah ikhlas. Aku harap kamu bahagia bersama Nisa. Terima kasih atas semua kenangan indah yang pernah kita bagi. Selamat tinggal, Adit." Surat itu dikirim ke alamat Adit, dan beberapa minggu kemudian, Sari mendapat kabar bahwa Adit telah menerima suratnya. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Sari semakin membaik. Usahanya berkembang pesat, dan ia mulai mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah sebagai pengrajin tradisional terbaik. Ia juga mulai membuka pelatihan untuk anak-anak muda di desa, mengajarkan mereka nilai-nilai budaya dan keterampilan menenun. Adit dan Nisa akhirnya memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka sederhana namun penuh kehangatan. Adit sering mengunjungi desa untuk melihat perkembangan Sari dari jauh. Ia merasa bangga melihat betapa kuat dan mandirinya Sari sekarang. Nisa juga mulai memahami perasaan Adit terhadap Sari. Ia tidak merasa cemburu, melainkan justru salut pada Sari. "Dia adalah wanita yang luar biasa," kata Nisa suatu hari. "Aku harap suatu hari kita bisa bertemu dengannya." Adit tersenyum. "Aku yakin suatu hari nanti kita bisa bertemu dengannya. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin fokus pada kebahagiaan kita." Setahun setelah surat terakhir dari Adit, Sari membuka toko tenun yang lebih besar di desa. Toko itu tidak hanya menjual kain tradisional, tetapi juga menjadi pusat pelatihan bagi wanita-wanita muda di desa. Sari memberi nama tokonya Benang Harapan, sebagai simbol dari perjuangan dan ketegarannya selama ini. Ia ingin mengajarkan kepada orang-orang bahwa meskipun hidup penuh rintangan, selalu ada harapan untuk bangkit kembali. Suatu hari, seorang jurnalis dari majalah nasional datang ke tokonya untuk mewawancarai Sari tentang usahanya. Artikel itu kemudian diterbitkan dengan judul besar, "Dari Hati yang Terluka, Lahir Benang Harapan." Pesanan kain tenunannya meningkat drastis, bahkan ada permintaan dari luar negeri. Namun, Sari tetap rendah hati. Ia menggunakan sebagian keuntungannya untuk membantu ibunya dan mendirikan sekolah keterampilan gratis bagi anak-anak muda di desa. Meski begitu, Sari masih belum membuka hatinya untuk cinta baru. Ia merasa bahwa ia belum siap untuk melangkah ke hubungan serius lagi. Namun, ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik itu dalam bentuk cinta atau pencapaian lain dalam hidupnya. Adit dan Nisa menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan damai.
Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di dekat puskesmas tempat Nisa bekerja. Adit tetap bertugas sebagai tentara, tetapi ia sering pulang ke rumah untuk membantu Nisa dan warga desa. Suatu hari, Adit mengunjungi desa kecil tempat Sari tinggal. Ia ingin melihat perkembangan Sari dari jauh tanpa mengganggu kehidupannya. Saat melihat toko Benang Harapan yang ramai dikunjungi pembeli, Adit merasa bangga. Sari telah menjadi wanita yang kuat, gumam Adit pada dirinya sendiri. Aku tidak akan pernah bisa melupakan semua yang dia lakukan untukku. Nisa, yang mengetahui kunjungan Adit ke desa, tersenyum lembut. Dia pasti sangat bangga melihatmu sekarang, kata Nisa. Adit mengangguk. Ya, aku berharap dia bahagia dengan hidup barunya. Kehidupan Adit dan Nisa berjalan harmonis. Meski bayang-bayang masa lalu Adit masih ada, ia belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Sari menerima undangan untuk menghadiri acara penghargaan nasional sebagai pengrajin tradisional terbaik. Acara itu diadakan di Jakarta, dan Sari memutuskan untuk hadir. Di acara tersebut, Sari bertemu banyak orang penting, termasuk seorang desainer ternama yang tertarik bekerja sama dengannya. Ia juga bertemu Raka, teman lamanya, yang kini bekerja sebagai fotografer profesional. Sari, kamu semakin hebat, kata Raka dengan senyum hangat. Terima kasih, Raka. Kamu juga semakin sukses, balas Sari. Setelah acara selesai, Sari duduk di tepi balkon hotel, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merenung tentang perjalanan hidupnya, dari seorang gadis desa yang setia mencintai Adit hingga menjadi wanita mandiri yang dihormati banyak orang. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan demi kebahagiaan orang yang dicintai. Ia juga menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain, melainkan dari diri sendiri. Saat itulah, Sari merasa damai. Ia tahu bahwa ia telah menemukan kedamaian dalam hidupnya, meskipun tanpa Adit di sisinya. Di tempat lain, Adit dan Nisa sedang duduk di bawah pohon kenanga, tempat favorit Adit dan Sari dulu. Adit menatap langit berbintang dan berbisik, "Terima kasih, Sari. Kamu telah mengajarkanku arti cinta sejati." Nisa memegang tangan Adit erat. "Kamu sudah menemukan kebahagiaanmu, Adit. Dan aku bersyukur bisa menjadi bagian darinya."